Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, mungkin barangkali sampai saat ini masih banyak orang-orang atau pihak-pihak yang menganggap bahwa sertifikat tanah adalah hal yang sama sekali tidak berguna, bahwa bahkan keberadaannya pun tidak memberikan efek apa-apa bagi si pemilik tanah. Jika diurus sertifikat tanah, mungkin ada yang beranggapan sangat sulit. Bahkan ketika jadi sertifikat atau akta tanah pun tidak akan memberikan efek apapun terhadap tanah ataupun terhadap pemiliknya. Tentu pendapat yang semacam ini adalah pendapat yang tidak melihat masa yang akan datang, karena mungkin saja sertifikat atau akta tanah itu tidak berguna pada saat ini, tapi boleh jadi di masa yang akan datang sertifikat atau akta tanah menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan dan menentukan terhadap sahnya kepemilikan tanah. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebelum kami menguraikan lebih jelas tentang bagaimana pentingnya akta atau sertifikat tanah, penting untuk kami sampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikat tanah. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tanah yang didaftarkan akan mendapatkan akta tanah atau sertifikat tanah yang menjadi bukti kuat kepemilikan atas tanah. Bahwa di undang-undang yang saya sebutkan tadi sudah menyebutkan bahwa sertifikat atau akta tanah berguna untuk menjadikan bukti kuat kepemilikan atas tanah. Kemudian isi dari sertifikat tanah itu meliputi dua hal sebenarnya. Dari berbagai hal yang ada di sertifikat itu sebenarnya ada dua hal pokok yang menjadi isi daripada sertifikat atau akta tanah tersebut. Yang pertama adalah bukti fisik, kemudian yang kedua adalah bukti yuridis. Bukti fisik itu meliputi lokasi letak tanah, meliputi batas diri kepemilikan tanah, kemudian meteran kepemilikan tanah, kemudian bangunan yang ada di atas apabila sudah didirikan sebuah bangunan. Jadi bukti fisik itu gampangnya adalah letak tanahnya di mana, kemudian meter perseginya itu berapa, kemudian bentuk batas tanahnya itu seperti apa, kemudian bangunan-bangunan yang ada di atas tanah itu adalah seperti apa. Itu bukti fisik, menggambarkan bukti fisik bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang benar-benar adalah milik kita. Dan hal yang macam itu tertuang di dalam akta tanah atau sertifikat tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sertifikat atau akta tanah itu mengandung juga bukti yuridis. Bukti yuridis itu adalah seperti hak milik, hak usaha bangunan, hak informasi tanah, hak tanggungan, pengesahan, dan pemerintahan atas tanah. Jadi hal-hal yang semacam hak milik tanah, semacam hak daya guna tanah, itu tertuang dalam hak yuridis pertanahan. Jadi itu merupakan hal yang paling penting bagi misalnya pengusaha, bagi misalnya orang-orang yang akan membangun bangunan di atas suatu pertanahan, menjadi hal yang paling penting akta tanah itu, agar di masa yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian manfaat daripada adanya akta atau sertifikat tanah itu ada banyak sekali sebenarnya. Hanya saja mungkin akan kami sebutkan beberapa saja. Yang pertama, mengurangi kemungkinan sengketa pembatasan tanah. Jadi yang sangat banyak di pengadilan itu biasanya bahwa tanah yang kita miliki batasannya segini. Kemudian orang yang memiliki tanah di sebelahnya memvonis bahwa tanah batas ini adalah milik saya. Nah, hal yang semacam itu tidak akan terjadi ketika sudah bukti fisiknya, bukti yuridisnya tertuang di dalam akta tanah. Hal itu akan sangat sulit terjadi. Kemungkinan hal-hal yang semacam itu terjadi adalah kemungkinan orang-orang yang tidak memperdulikan atau mengatakan bahwa sertifikat tanah merupakan sertifikat yang tidak ada gunanya. Bahkan
hal yang semacam itu akan mempersulit nantinya ketika ada kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi persengketaan terhadap tanah. Selain manfaat yang saya sebutkan tadi, bahwa akta tanah ini sangat penting. Bukan hanya tanah itu dipandang manfaatnya dari segi sosial saja, bahwa bahkan agama Islam pun menganggap sertifikat tanah itu sangat penting. Saudara-saudara yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa mungkin saja sekarang Anda mengalami bahwa Anda memiliki keluarga yang harmonis. Antara saudara dengan saudara lainnya harmonis. Antara orang tua dengan anaknya harmonis. Antara paman dengan ponakannya harmonis. Tapi perlu diingat bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang akan berubah 180 derajat. Keadaan yang semula harmonis akan memburuk. Hal-hal yang semulanya baik-baik saja akan terjadi persengketaan. Apalagi kalau mengingat tanah ini adalah sesuatu yang sangat memungkinkan terjadinya persengketaan. Bahkan antara orang satu dengan orang yang lain semula tidak punya urusan apa-apa menjadi ada sengketa gara-gara persoalan tanah. Bahkan tanah ini bukan persengketaannya bukan hanya persoalan antara orang satu dengan orang yang lain, jauh tidak. Tapi persengketaan tanah ini seringkali juga terjadi antara saudara dengan saudara. Bahkan yang paling fatal bisa terjadi antara orang tua dengan anaknya, bisa mempersengketakan tanah. Makanya dalam hal ini mungkin saya perlu aturkan bahwa Islam memandang baik terhadap pencatatan tanah ini. Kalau kita kiaskan terhadap perkawinan, ulama kontemporer mengatakan bahwa memang di kitab-kitab klasik tak pernah kita temukan bahwa pencatatan pernikahan itu merupakan syarat sah pernikahan. Tidak pernah kita temukan. Tapi perlu kita ketahui bahwa ulama-ulama kontemporer mengatakan bahwa pencatatan pernikahan merupakan salah satu syarat daripada pernikahan. Kenapa? Karena dimungkinkan takut di masa yang akan datang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan pencatatan pertanahan. Jika dimungkinkan di masa yang akan datang akan terjadi suatu sengketa, maka wajib bagi kita saat ini untuk mendaftarkan pertanahan. Karena hal ini mungkin kita kenal dengan satu zariah, menutup kemungkinan untuk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan kalau kita beranggapan menghilangkan suatu persengketaan adalah merupakan kewajiban, maka indikasi untuk menuju persengketaan itu juga harus ditutupi. Menjadi wajib juga kalau misalnya sengketa tanah yang akan terjadi di masa yang akan datang wajib untuk kita cegah, maka kemungkinan atau indikasi-indikasi yang menuju kepada sengketa wajib juga untuk kita tutup. Salah satunya pola pikir kita menganggap bahwa sertifikat tanah itu tidak penting sama sekali menjadi penting, dan mulai saat ini kita mulai mendaftarkan tanah-tanah yang ada di lingkungan kita. Berpikirlah bahwa mungkin hal ini tidak penting sekarang bisa menjadi penting yang di masa yang akan datang. Mungkin sekarang kita baik-baik saja, tapi di masa yang akan datang akan terjadi persengketaan. Sertifikat tanah adalah salah satu bukti yang tak terkalahkan dan tak terbantahkan. Itu salah satu hal yang paling penting dalam pendaftaran pertanahan. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.